Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ya, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kitab dari kalangan ulama terkemuka, yaitu karangan dari Syekh bin Shalih Al-Utsaimin yang berjudul Kitabul Ilmi, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, kitab ini terdiri dari beberapa pasal yang berkaitan dengan ilmu dan juga thalabul ilmi, mencari ilmu tersebut. Langsung saja kita beranjak kepada pasal yang pertama. Kitabul Ilmi fi ta'rifil ilmi wa fadlihi wa hukmi talabihi. Jadi pengertian ilmu, wa fadlihi, dan keutamaannya, wa hukmihi talibil ilmi, wa hukmi talibihi. Talibihi itu adalah talabul ilmi, jadi hukum dalam menuntut ilmu tersebut. Al-faslul awwalu ta'riful ilmi. Pada paragraf yang pertama tentang pengertian ilmu atau bab yang pertama, al-fasl itu bisa diartikan dengan bab atau pasal ya. Lughatan nughidul jahli. Ya, nughidul jahli itu apa? Menghilangkan kebodohan. Wa huwa idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Yaitu ilmu secara bahasa adalah mengetahui sesuatu dengan idrokan jaziman, dengan pengetahuan yang sangat, atau pengetahuan yang begitu kuat, itu dinamakan dengan ilmu. Istilahan faqad qala ba'du ahli ilmi, telah berkata sebagian ahli ilmu, itu apa? Huwa al-ma'rifatu wa huwa dha'ul jahli. Yaitu ilmu disebut dengan ma'rifah atau pengetahuan, yang mana itu merupakan diddul jahli. Diddul jahli itu apa? Adalah lawan dari kebodohan. Wa qala akharuna min ahli ilmi, dan berkata sebagian orang yang lain dari ahli ilmu itu, innal ilma awdahu min ayyu'arrafa. Jadi sesungguhnya ilmu itu lebih jelas penampakannya min ayyu'arrafa, dari hanya sekedar diketahui saja. Itu yang disebut dengan ilmu. Walladhi yu'inuna, dan yang dimaksud oleh kita di sini ya wal ilmu syar'i, dia adalah ilmu syar'i. Wal muradu bihi ilmun ma anzalallahu ala rasulihi minal bayyinati wal huda, dan yang dimaksud ilmu syar'i di sini adalah ilmu yang mana telah Allah turunkan kepada rasulnya minal bayyinati wal huda, sebagai bentuk penjelas akan risalah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga wal huda, dan juga sebagai petunjuk, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Fal ilmu alladhi fihi thana'u wal madh. Ilmu yang dimaksud di sini adalah fihi thana'u wal madhu, adalah ilmu yang mana dipuji di dalamnya, dan hal itu disebutkan fil hadits, di sebuah hadis, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dan barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, niscaya dia akan apa? Akan dipahamkan dalam masalah agama. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar wala dirham, dan juga tidak dirham. Wa innama warasul ilma, dan sesungguhnya mereka itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin, dan barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, ilmu agama, ilmu syar'i, maka akhadha bihadzin wafirin, maka dia telah sungguh mengambil bagian yang sangat utama dan sangat mulia. Wa minal ma'lumi anna alladhi warathahu al-anbiya
dan di antara maklum, di antara sesuatu yang sudah diketahui, annalladzi warathahu al-anbiya'u, bahwasanya yang para nabi itu telah mewariskannya, innama huwa ilmun syari'atillah walaysa ghairuhu, yaitu ilmun syariat yang telah diturunkan oleh Allah dan bukan selainnya. Fal anbiya'u alaihimus salatu wassalamu ma warathu lin-nasi ilmas sana'ati wa ma yata'allaqu biha. Nah, dan para nabi di sini alaihi salatu wassalam tidaklah mewariskan kepada manusia yaitu ilmu buatan. Nah, ilmu buatan di sini adalah ilmu-ilmu tentang masalah keduniaan, wa ma yata'allaqu biha, dan apa-apa yang berkaitan dengannya. Bal innar rasula hina qadimal madinata wajadan nasa yu'biruna nahla. Akan tetapi saat itu Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah, beliau mendapati para manusia sedang yu'biruna nahla, melakukan cangkok atau stek ya pada sebuah pohon kurma, ay yulaqihunaha, yaitu mencangkoknya. Qala lahum lima ra'a min ta'bihim kalaman. Nah, ketika Rasul melihat hal tersebut, maka Rasul berkata, la hajatan ila hadza fafa'alu. Nah, kenapa kalian melakukan ini? Kan ini kan tidak penting. Wa taraku at-talqih walakin an-nakhla fasada. Akan tapi ketika mereka sudah membiarkan dan mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah, maka pohon kurma tersebut itu rusak karena tidak di-stek ya, tidak dicangkok, tidak dikawinkan dengan pohon kurma dengan merek lain. Tsumma qala lahumun nabiyyu, maka Nabi pun menyadari akan hal itu. Kemudian beliau bersabda, antum a'lamu bi syu'uni dunyakum. Kalian itu lebih mengetahui tentang perkara-perkara dunia kalian. Nah, dari sini jadi dapat disimpulkan bahwasanya meskipun yang dimaksud ilmu syar'i itu adalah ilmu agama, akan tetapi ilmu dunia itu bukan berarti tidak penting, kan, tapi dia memiliki hal yang penting juga untuk bekal kita di dunia ini. Tapi tetap dinomorsatukan yaitu adalah ilmu agama. Walau kana hadza huwa al-ilmu alladhi alaihi thana. Nah, meskipun hal tersebut, kan, tapi ilmu dunia ini juga ikut dipuji oleh Rasulullah SAW dengan a'lamun nasabi, yang mana bahwasanya ada sebagian manusia itu yang memang paling mengerti dalam masalah dunia tersebut. Di anna aktsara may yusni alaihi bil ilmi wal amalu biha huwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Karena kebanyakan yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia adalah orang yang memiliki ilmu dan juga mengamalkannya. Idzan fal ilmu syar'i huwa alladhi yakunu fihi thana' wa yakunu alhamdu li fa'ilihi. Oleh karena itu, ilmu syar'i adalah ilmu yang mana di dalamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memuji akan ilmu tersebut dan juga memuji pemilik ilmu tersebut li fa'ili. Walakinni ma'adzalika la ankar ayyakuna lil ulumil ukhra fa'idah. Nah, bersama dengan itu Syekh Ibnu Utsaimin juga menyebutkan, la angkar, aku tidak mengingkari bahwasannya ilmu-ilmu yang lain itu juga memiliki penting, memiliki faedah, memiliki hikmah yang harus kita pelajari sebagai bekal untuk di dunia kita ini. Nah, walakinnaha faedah walakinnaha faedatu dzati hadis. Nah, akan tetapi faedah tersebut itu berhubungan atau berkaitan langsung dengan hadis ya. In a'anat ala ta'atillah, jika ilmu dunia tersebut itu bisa membantu orang tersebut untuk selalu taat kepada Allah, wa ala nasri dinillah, dan juga untuk menolong agama Allah, wa intafa'a biha ibadallah, dan juga bisa mengambil manfaat darinya ibadullah, para hamba-hamba Allah, fayakunu dzalika khairan, maka ilmu dunia tersebut itu baik baginya, wa maslahah, dan merupakan maslahat baginya. Waqad yakunu ta'allumuha wajiban fi ba'dil ahyan, dan terkadang itu ilmu dunia itu sebagiannya itu merupakan wajib, fardu. Akan tapi idza kana dzalika dahilan fi qawli
ta'ala, jika hal tersebut itu masuk dalam firman Allah Ta'ala, wa'iddu lahum mastata'tu min quwwati wa min ribatil khail, dan hendaklah di antara kalian itu mempersiapkan semampu kalian min quwwatin, dari bekal, min ribatil khail, supaya untuk bekal berperang kalian. Wa qad dzukira katsirun min ahli ilmi an ta'allama as-sana'at fardhu kifayatin. Nah, dan sebagian ahlul ilmu menyebutkan bahwasanya mempelajari ilmu dunia itu merupakan sebuah fardhu kifayah, wajib bagi seseorang. Wadali kali anna nas la budda lahum man ayyadbahu. Nah, karena para manusia itu wajib bagi sebagian mereka itu ada yang mampu ayyadbahu, memasak sebagai koki, karena nggak mungkin kalau tidak ada koki nanti kita akan makan apa. Jadi makanya disebut fardhu kifayah. Jika udah ada satu yang melakukannya, maka dia tidak wajib lagi untuk mempelajari hal tersebut. Wa yashrabu biha, dan sebagian yang lain itu ada yang sebagai waiters atau sebagai orang yang mempelajari tentang minuman, ayyashrabu biha wa ghairu dzalika minal umuri allati yantafa'una biha, dan lain ilmu-ilmu lainnya yang mana para manusia lain itu bisa dapat mengambil pelajaran dari ilmu tersebut, seperti kedokteran, kemudian seperti arsitek, teknik sipil dan lain sebagainya. Fa idza lam yujad man yaqumu bihadhil masani' sara ta'allumuha fardhu kifayatan. Nah, ini tadi sudah disinggung ya. Jika tidak ada seorang pun yang mau mempelajari hal tersebut, maka hukumnya di fardhu kifayah. Wa idza mahallu jadalin baina ahli ilmi syar'i, dan yang menjadi tempat perdebatan di antara ahli ilmu syar'i, alladhi huwa faqaha kitabillahi wa sunnata rasulih, huwa fiqhu kitabillah. Dan yang menjadi perdebatan di antara ahli ilmi di sini adalah tentang memahami kitabullah wa sunnati rasulih wa ma'ada dzalika, dan apa-apa selain itu, fa imma ayyakuna wasilatan ilal khairi aw wasilatan ila syarr. Nah, jadi yang ilmu dunia ini menjadi perdebatan di antara ahli ilmi, apakah dia ini termasuk ilmu yang disebutkan dalam hadis atau dalam Al-Quran ini ataukah tidak. Karena ada dua kemungkinan, bisa jadi ilmu dunia ini bisa wasilah ilal khair, menjadi sarana untuk menuju kebaikan, wa wasilatan ila syarr, menjadi sarana untuk menuju keburukan. Fayakunu hukmu bihasbi ma yakunu wasilata ilaihi, maka hukumnya itu tergantung dari sarana, dari tujuan, dari apa manusia itu akan menggunakan ilmu tersebut, untuk apa manusia itu akan menggunakan ilmu yang sudah dipelajarinya tersebut. Ya, itu ya sedikit pengertian dari ilmu dan juga hukumnya. Nah, jadi kesimpulannya bahwasannya ilmu yang dimaksud dalam al-hadis itu adalah ilmu agama. Sedangkan yang menjadi perdebatan para ulama adalah ilmu dunia. Dan sebagian ulama yang menyebutkan bahwasannya ilmu dunia ini fardhu kifayah, dan ada juga sebagian ulama yang menyebutkan ilmu dunia ini tergantung dengan apa nanti dia akan menggunakan ilmu tersebut, bihasbi wasilah ilaih, bihasbi ma yakun wasilah ilaih. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya untuk ini sore ini, agak gelap jelang mendung ya. Mungkin ini semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan tentang bab fadhail ilmi, keutamaan dari menuntut ilmu.